para romo mangku yang disucikan, Bapak anggota Dewan yang terhormat, Ketua BHDI Kecamatan yang saya hormati, Ketua BHDI Desa Pengalangan beserta jajarannya yang saya hormati pula, para sesepuh, bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, serta anak-anak sekalian yang saya cintai. Terlebih dulu saya haturkan salam panganjali umat. Om Swastiastu. Om Asatu Masat Gamaya Tamasyuma Jyotir Gamaya Mertyorma Amritam Gamaya Loka Samasta Sukino Bawantu. Loka Samasta Sukino Bawantu. Pertama-tama marilah kita haturkan puja astungkara kehadapan Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita diberikan anugerah berupa kesehatan serta kesempatan, sehingga pada hari yang suci ini kita masih dapat melaksanakan bakti persembayangan dalam rangka perayaan Hari Raya Galungan. Oleh karena itu saya tidak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Galungan. Semoga kita semua senantiasa diberikan waranugraha oleh Sang Yang Widiwasa. Astungkara. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, sekian lama kita menjadi orang Hindu tentu sudah memahami arti dan makna perayaan Galungan seperti yang sudah diungkapkan seringkali oleh para pendharma wacana, yaitu menyambut kemenangan Dharma melawan Adharma. Persis dengan apa yang disampaikan oleh anak-anak kita tadi. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sesuatu materi yang dapat menambah keimanan kita dalam beragama. Adapun materi yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah orang Hindu itu adalah orang-orang pilihan dan orang yang mujur. Jadi kita semua astungkara pada malam hari ini yang hadir sangat luar biasa memenuhi mandala utama ini. Memang tujuannya agama hari raya itu mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa selama 6 bulan yang telah kita lewati, kita diingatkan agar kita melaksanakan bakti sebagai perenungan diri. Lebih-lebih kita menghaturkan beban tenan yang sudah kita haturkan secara tulus ikhlas. Cuman saya ingin bertanya sedikit kepada ibu-ibu, karena yang membawa beban tenan sebagian besar ibu-ibu. Apakah beban tenan yang ibu haturkan ini sudah diberikan sesari? Nggak usah dijawab Bapak Ibu. Karena sesari itu sangat penting, bukan nilai rupiahnya. Tapi harus ada sesari. Kenapa? Karena sesari itu mempunyai arti bernilai. Jadi kalau beban tenan kita haturkan tanpa dikasih sesari, nilainya berkurang. Oleh karena itu, untuk selanjutnya, jika ada acara pakurbanan di desa kita ini, seyogyanya diberikan sesari. Minimal 1.000, ya boleh 10.000, boleh seikhlasnya. 100.000 kata Pak Yanto juga lebih baik. Nah,
Itu saudara sendiri yang akan menikmati pahalanya di kehidupan yang akan datang. Karena akan sangat bernilai. Nah, mungkin yang namanya manusia sekarang lupa, enggak apa-apa. Mungkin minggu depan masih ada Kuningan dan selanjutnya jangan lupa. Ya, demikian ya Ibu, mohon diberikan sehari. Hanya mengingatkan saya. Kembali kepada materi Dharma Wacana. Kenapa orang Hindu itu dikatakan orang-orang pilihan dan orang yang mujur? Karena orang-orang Hindu ini tujuannya sangat tinggi dan sangat mulia. Bukan hanya surga. Yang sekarang ini sangat ramai di media sosmed itu. Bahkan sekarang ini terjadi perang dingin antara dua kelompok besar. Saling mengangkat kebenarannya masing-masing. Royoan kapling surga. Nah, kita enggak ke sana. Tetapi kita jauh ke alam rohani. Kenapa ke alam rohani? Karena nanti di akhir manwantra itu 14 kali putaran zaman. Yang ke-14 dunia ini akan mengalami mahapralaya. Surga dan neraka termasuk akan dipralaya. Tetapi alam rohani tidak, karena itu alam kekal. Oleh karena itu tidak salah kita memeluk agama Hindu. Makanya kita disebut orang-orang pilihan. Jadi kita ini dipilih. Namun apakah kita semua bisa sampai ke sana? Kembali kepada individu masing-masing. Oleh karena itu agama Hindu memberikan jalan yang paling banyak. Yang disebut dengan ajaran Nawa Wida Bhakti. Ada 9 jalan dalam bentuk bakti itu. Ada dengan cara sembahyang, ada dengan cara memuji-muji nama Tuhan, ada dengan cara menghaturkan bebantenan. Nah, salah satunya adalah srawanam. Mendengarkan wejangan-wejangan suci termasuk saat ini. Saudara yang mendengarkan acara Dharma Wacana dengan seksama, meskipun tidak memahami apa yang disampaikan, maka saudara nanti akan mendapat tiket ke alam rohani. Karena di dalam Weda sudah dijelaskan, salah satu saja saudara melaksanakan di antara 9 itu, maka saudara akan diberikan tiket ke sana. Cuma tiketnya kapan berangkatnya, nah ini yang berbeda-beda. Kembali diakumulasi pahala karma kebaikan masing-masing. Nah, saya lanjutkan. Kembali kenapa kita dikatakan orang-orang pilihan. Karena di dalam agama Hindu yang menuntun kita tidak hanya manusia biasa. Memang ajaran agama Hindu diturunkan dengan berbagai macam cara. Salah satu diturunkan melalui wahyu yang diterima hanya oleh orang-orang suci. Orang biasa tidak mampu. Orang yang masih terikat kehidupan duniawi tidak akan mampu menerima wahyu dari Sang Hyang Widi. Hanya orang-orang suci saja. Inilah yang sekarang ini berwujud kitab suci Weda, Sruti. Apa yang didengar oleh para maharsi dibukukan, dicatat dalam waktu yang cukup lama. Tidak langsung seketika wahyu diturunkan, ditulis jadi kitab Weda, tidak. Tetapi dalam waktu yang cukup lama. Nah, cara yang lain adalah Sang Hyang Widi turun sendiri. Sesuai tadi yang dibacakan oleh anak-anak. Yada yada hidarmasya, glanir bawati barata,
Abyu tanam adarmasya, tada temanam Sri Jami Aham. Manakala Dharma berkurang kekuasaannya dan adharma hendak merajalela, maka Tuhan akan turun sendiri. Buktinya 9 awatara sudah turun. Nah, 9 awatara tentu anak-anak yang pelajar masih hafal itu. Mulai dari Matsya Awatara, Kurma Awatara, Waraha Awatara, Wamana Awatara, Parasurama Awatara, Rama Awatara, Krishna Awatara, Buddha Awatara, dan yang terakhir Kalki tidak tahu kapan. Kalki ini akan menghakimi orang-orang pendosa, akan diambil oleh Kalki Awatara. Sudah turun. Kita meskipun tidak hidup di zamannya awatara-awatara yang turun, namun kita masih beruntung dan mujur. Kita diberikan warisan berupa kitab suci Weda. Nah, kemudian cara yang lain, Tuhan akan berekspansi ke dunia material ini, ke bumi ini, dengan mengambil perwujudan manusia. Memang wujudnya seperti manusia biasa, tetapi ada keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Ya. Pada tahun 1486 di India Barat lahirlah seorang bayi di mana kelahirannya tidak seperti manusia biasa. Waktu itu dalam kandungan dia selama 12 bulan Bapak Ibu. Kalau kita manusia biasa kan 9 bulan kurang lebih. Ini 12 bulan baru lahir. Kemudian lahirnya pun tidak normal seperti manusia-manusia zaman sekarang. Lahirnya itu dari dalam kandungan langsung berada di luar tubuh ibunya. Tidak melalui lahir biasa. Karena ini memang ekspansi Tuhan, perwujudan Tuhan. Nah kalau sekarang ya mungkin tidak ada ya. Nah, begitu lahir dia memakai atribut kebesaran Tuhan. Apa atribut-atribut itu? Bayi itu diberikan nama Sri Caitanya Mahaprabhu namanya. Ayahnya bernama Jagannath Misra, ibunya bernama Saci Dewi. Mempunyai putra 1. Kalau manusia ini merupakan ekspansi Tuhan, ciri-cirinya ada Bapak Ibu. Di mana di telapak kakinya. Ada apa? Ada tanda-tanda kebesaran Tuhan yang di dalam agama Hindu itu disebut yantra. Ada tanda-tanda. Kalau zaman sekarang itu mungkin semacam tato, semacam tato. Tapi ini tidak bisa dihilangkan. Tapi jarang sekali ekspansi Tuhan ini turun ke dunia, tidak mudah. Nah, apa saja tanda-tandanya itu? Di antaranya adalah ada gambar cakra di telapak kakinya. Nanti Bapak Ibu boleh ngecek di rumah, telapak kakinya ada enggak salah satu tanda ini. Dari lahir, bukan dari tempat tato. Kalau besok kita ke tato bikin salah satu, wah aku ekspansi Tuhan ya. Bukan. Cakra, trisula, padma, kendi, garis lurus, garis lengkung seperti bulan, garis simbol matahari, macam-macam. Kalau lengkap itu jumlahnya 32 simbol. Termasuk tanda seperti salib.
Ada di dalam Hindu itu. Hindu itu agama paling lengkap kalau mau cari-cari. Apa yang ada di dalam miliknya orang lain, ada di dalam kita. Tapi apa yang ada di dalam kita, belum tentu ada di dalam miliknya orang lain. Ini sudah dijelaskan dalam kitab Saras Samuscaya. Nah, tapi tidak semuanya simbol-simbol itu ada Bapak Ibu. Hanya beberapa saja. Tapi kalau ekspansi Tuhan itu minimal separuh dari 32 itu pasti ada di tanda-tanda itu di telapak kakinya. Oleh karena itu kalau kita menjumpai orang yang amat suci, amat syahdu, amat sakti, amat baik, sedemikian banyak yang dimiliki keajaiban-keajaiban itu, kalau di telapak kakinya tidak memiliki tanda-tanda kebesaran Tuhan itu, maka dia hanya manusia biasa, tetapi dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang sangat suci. Termasuk para resi, tidak punya tanda-tanda itu. Oleh karena itu, beruntunglah dan bersyukurlah orang-orang Hindu mempunyai seperti ini. Nah, lalu apa istimewanya Sri Chaitanya Mahaprabhu ini? Suatu saat setelah beliau sudah dewasa, datang ke sebuah desa. Ada seorang penduduk seperti kita kedatangan Pak Dewa Suratnaya misalnya gitu. Pak Dewa Suratnaya ini umpamanya Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nah, ada seorang penduduk yang mendekat menginginkan putranya diberkati. Nah, padahal anak ini masih balita, anak ini ngomong aja masih masih bahasanya gagap, masih pelat, belum jelas gitu ngomongnya ya. Nah, tetapi karena sang orang tua ini memohon kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu ini, mohon diberkati anak saya. Karena setiap orang tua itu ingin anaknya pasti menjadi yang terbaik. Tidak mungkin ingin anaknya keblangsat, tidak ada. Nah, Sri Chaitanya Mahaprabhu ini karena memang ekspansi Tuhan memberikan, hanya menempelkan tangannya di kepalanya anak kecil itu. Setelah ditempelkan itu, Sri Chaitanya menyuruh anak itu, cobalah berkata-kata. Seketika itu anak yang masih kecil ini menguncarkan mantra-mantra Weda dengan lancar dan sangat benar. Padahal sebelumnya ngomongnya masih belum lancar. Padahal tidak pernah belajar sloka, tidak pernah membaca Weda. Nah, ini keajaiban. Nah, coba nanti Bapak Ibu praktekkan kepada putra-putri kita di rumah. Tempelkan tangan Anda, suruh dia menyampaikan semua ayat-ayat sloka. Sulit kejadian ini terjadi. Karena yang menyentuh ini ekspansi Tuhan, maka keajaiban itu tidak ada yang tidak akan terjadi. Sama dengan kesucian Sungai Gangga. Banyak orang yang tidak percaya bahwa air suci Gangga itu sangat suci. Berpuluh-puluh tahun keturunan keluarga Bharata yang dibakar oleh Resi Kapila tidak dapat melanjutkan ke alam pitara. Menunggu sentuhan percikan air dari Sungai Gangga. Baru bisa melesat. Seperti entas-entas yang kita laksanakan. Baru para atman itu bisa langsung melesat. Nah, itu contoh keajaiban pertama. Contoh yang lain, di usia 8 tahun, Sri Chaitanya Mahaprabhu ini sudah menjadi sarjana bahasa Sangsekerta. Bayangkan Bapak Ibu, 8 tahun sudah menjadi sarjana bahasa Sangsekerta. Mengalahkan seorang sarjana yang sudah senior, yang sudah usia 30-an tahun, yang setiap hari mempelajari bahasa Sangsekerta dan Weda. Waktu itu diadakan debat berdua ini. Dan
dikalahkan dengan mudah oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Adakah sekarang anak 8 tahun yang hafal Weda dan menguasai bahasa Sanskrit? Sulit untuk ditemukan. Nah, kemudian contoh lagi keajaiban kalau manusia itu ekspansi Tuhan adalah saat itu ada seorang warga bernama Wasudewa. Wasudewa ini sedang menderita penyakit kusta yang sudah sangat parah Bapak Ibu. Jari jemarinya sudah, baunya sudah tidak enak. Suatu saat Sang Wasudewa itu mendengar bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu akan berkunjung ke desanya. Bukan rasa gembira, tetapi dia malah menangis sejadi-jadinya. Padahal orang yang lain sangat gembira karena akan didatangi manusia yang super suci karena ekspansi Tuhan tadi. Nah, Sang Wasudewa ini menangis sejadi-jadinya. Kemudian ditanya oleh salah satu kerabatnya, semua orang bergembira kok Anda menangis? Iya, karena semua orang pada bisa mendekat Sang Yogi dikatakan waktu itu. Bisa menyentuh kakinya, bisa memegang, bisa meminta pemberkatan. Sedangkan saya, jangankan mendekat, saya baru keluar rumah saja orang sudah menutup hidungnya semua. Dan enggan untuk melihat saya. Tetapi karena Sang Wasudewa ini yakin dan percaya dengan keimanan yang sangat tinggi, maka dia memikirkan terus. Memikirkan Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, terus menyebut-nyebut namanya. Maka suatu keajaiban yang tidak disangka-sangka, ekspansi Tuhan ini tiba-tiba berada di dekat Wasudewa yang sedang sakit ini. Tiba-tiba Wasudewa ini dipegang oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu ini. Bahkan ini Sri Chaitanya ini ya jelas tidak jijik lah karena dia kan terbebas dari segala kotoran, terbebas dari letah, juntakan dan sebagainya. Dia tidak akan terkontaminasi oleh segala kotoran. Maka dipeluklah Sang Wasudewa yang sedang sakit parah. Sakit kusta kan sangat parah Bapak Ibu. Kita jangankan jarak 2 meter. Melihat aja orang ketakutan. Nah, keajaiban lagi terjadi. Saat itu Wasudewa langsung sembuh seketika dan wajahnya malah berubah menjadi tampan. Adakah manusia yang bisa menyentuh orang sakit sembuh seketika dan merubah segalanya? Sulit untuk didapatkan. Hanya ekspansi Tuhan atau perwujudan Tuhan yang langsung turun ke dunia mampu merubah segalanya. Oleh karena itu kita walaupun meskipun tidak kedatangan ekspansi Tuhan, tetapi kita sudah mempunyai kitab suci Weda. Ini mari kita yakini setinggi-tingginya, sebesar-besarnya agar keajaiban-keajaiban yang membawa keberuntungan kepada kita baik di dunia ini maupun di alam baka nanti akan menyelamatkan atman kita semua. Itulah makna yang bisa kita sampaikan dalam perayaan Hari Raya Galungan ini. Saya tidak akan berlama-lama karena makanan-makanan yang sudah dihidangkan ini sudah menunggu ingin segera dimakan karena derajatnya akan terangkat setelah menjadi prasada. Nah, mungkin hanya itu Bapak Ibu, kurang lebih 15 menit yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan dan salah-salah kata, saya bukan ekspansi Tuhan, saya hanya manusia biasa yang banyak kekotoran, tetapi selalu berusaha untuk mencari kebaikan dan kesucian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Agar kita selalu diberikan anugerah oleh Sang Hyang Widi serta kedamaian, kesejahteraan. Mari kita akhiri Dharma Wacana ini dengan Paramasanti.
Om Santi 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 Om. Matur nuwun.